Duka keluarga pasien COVID-19 bergabung dengan saya malam hari ini ada Mbak Eva Rahmi Salama, keluarga salah satu pasien COVID-19. Mbak Eva, selamat malam. Selamat malam. Mbak Eva, sebelumnya saya mau mengucapkan atas nama CNN Indonesia turut berbelasungkawa atas kepergian orang tua tercinta Mbak Eva. Terima kasih. Oke, Mbak Eva, boleh diceritakan, mungkin juga ada beberapa, saya juga sudah membaca bagaimana curhatan atau cerita yang Mbak Eva bagikan melalui akun media sosial. Tapi seperti apa kronologi dari mulai kedua orang tua Anda pertama kali dinyatakan positif COVID-19 hingga kabar duka keduanya menghembuskan nafas terakhir, Mbak Eva? Iya, awalnya mama saya terdiagnosa sebagai tipes ya. Lalu dirawat di rumah sakit di Grogol. Setelah itu kok dadanya katanya terasa sesak. Saya curiga dia demam, batuk, terus sesak juga. Saya bilang ke adik saya. Nah, sepertinya itu terinfeksi dari adik saya yang waktu itu pernah menghadiri acara di Kemang, Sate Kemang itu loh, yang suspek acara klub dansa itu ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu baru saya lapor ke dokter bahwa ini minta tolong dites ini swab test karena kemungkinan suspek corona, jadinya saya minta segera mungkin dites. Makanya dokternya juga ikut panik sih saat itu. Dia minta dia bikin form untuk laporan ke Dinkes. Baru habis itu 2 hari kemudian baru dites, sehari kemudian baru dites. Nah, setelah itu sambil menunggu dapat rumah sakit rujukan. Setelah dapat rumah sakit rujukan di Persahabatan, langsung dipindahin gitu. Setelah di sana dari hari Sabtu minggu lalu sampai terakhir mama meninggal, saya tidak pernah bertemu sama sekali gitu. Jadi emang kondisinya langsung turun terus gitu sampai kata dokter sampai mengalami gagal organ. Oke. Jadi selama ibu dalam perawatan, Mbak Eva sama sekali belum pernah bertemu, bahkan sampai terakhir mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir, Mbak Eva juga tidak hadir di sana ya? Saya waktu mama dimakamkan saya hadir, dan itu tidak ada petugas medis atau dari rumah sakit yang seperti tadi Mbak sampaikan ya. Yang ada cuman hanya mobil jenazah dan diangkatnya dengan menggali kubur ya. Oh oke. Saya coba luruskan satu-satu. Jadi ketika pengurusan jenazah ibu, jenazah mama itu tidak terlihat atau tidak mengikuti seperti protokol penguburan jenazah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Tidak ada petugas menggunakan APD. Tidak. Kan ada ininya, ada videonya kan. Di situ terlihat jelas yang menguburkan itu bukan petugas dari Dinkes atau dari rumah sakit. Hanya dari petugas pemakaman. Iya. Dari rumah. Petugas pemakaman juga cuman supir doang sama asistennya. Itu juga mereka nggak ikut-ikut kalau nggak salah, saya lupa. Soalnya tapi untuk yang gali kuburnya itu ada beberapa orang, mereka semua pakai sarung tangan sih gitu loh. Tapi mereka yang menguburkan bukan orang dari Dinkes atau petugas yang pakai baju APBD ya tadi. APD. Ya. Dan dari rumah sakit juga tidak disampaikan informasi mengenai ini, bahwa memang ada protokoler atau standar dan prosedur yang harus diikuti ketika pemakaman pasien COVID-19 ini. Tidak ada sosialisasi itu. Tidak, cuman mereka hanya mereka bilang Dinkes yang berhak untuk menguburkan gitu loh, untuk tempatnya di mana, terus prosedurnya seperti apa gitu. Cuman saya kan nggak tahu kalau emang harus pakai petugas yang memakai baju APD tadi gitu, nggak tahu. Soalnya pas sampai di sana yang menguburkan malah tukang gali kubur itu tadi beberapa orang. Oke. Jadi tata cara pemakaman seperti
seperti biasanya ya, tidak ada Iya. yang berbeda. Oke, Mbak Eva. Bedanya cuma pakai sarung tangan aja semuanya, gitu. Oke. Kapan ibu Anda dimakamkan? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 Maret. Jadi hanya beberapa hari ya, kurang dari seminggu kah selama Sorry, menjalani? tanggal 19. Tanggal 19. Tanggal 19, minggu lalu Hari berarti. Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Dan kabar duka lainnya juga? Ya, setelah itu nggak lama bapak saya meninggal di rumah sakit Tarakan. Terdiagnosanya sama juga, corona juga. Corona juga. Nah, Ketika ayah Mbak Eva positif dinyatakan COVID-19, artinya baru mengetahui ketika ayah atau almarhum ayah ini meninggal, atau memang sudah tahu sebelumnya?
Oke. Inisiatif Jadi pemakamannya saya berarti bingung dari sendiri, keluarga katanya, besok harinya? masih nunggu kabar dari Dinkes kapan akan dikuburkannya, karena mungkin mereka nyari tempat kuburannya atau gimana, saya nggak ngerti. Oke. Cuman kenapa nggak malam itu juga gitu loh, itu pertanyaan saya. Oke. Mbak Eva, terakhir singkat saja, Anda tidak sendiri, banyak sekali anggota keluarga di luar sana yang juga merasakan duka yang sama seperti Anda dan keluarga saat ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya berharap dengan tulisan saya agar lebih aware gitu loh, nggak tetap stay di rumah, terus udah gitu jaga kesehatan sampai 14 hari sesuai perintah dari pemerintah gitu. Terus kalaupun misalnya sampai bisa terinfeksi itu juga nggak gampang juga untuk swab test gitu kan, jadi lebih baik isolasi diri aja di rumah. Oke, baik. Itu sih, itu proses untuk lapor ke posko itu KLB, saya udah ngalamin itu sulit dan mereka tidak responsif gitu loh. Oke. Jadi mendingan urus diri sendiri lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva Rahmi Salama. Sekali lagi saya mewakili keluarga CNN Indonesia menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini bersama kami.